Bulan yang lebih banyak dari kita ini untuk sujud itu ya bulan Ramadan dibandingkan bulan yang lain. Kalau bulan yang lain seperti sekarang 17 kali wajib tambah 12 sunnah, mungkin tahajud. Tapi coba kalau bulan Ramadan ya tahajudnya istiqomah 11 rakaat full 30 hari. Kalau tiap hari kita kadang ya bangun bisa 11, kadang ya hanya 2 dan 1, kadang juga nggak sempat. Ya, keburu, kecapean ternyata sudah ada. Para jemaah rahimakumullah, bulan Ramadan kita hadapi dengan kebahagiaan. Tidak ada ibadah ritual khusus untuk menyambut Ramadan, nggak ada. Siraman kayak mandi ini kayak nggak ada. Apalagi baca surat ini, sholat ini nggak ada. Ibadah ritual khusus menyambut Ramadan tidak ada. Tetapi kita harus bergembira karena Allah memerintahkan itu. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un, katakan Muhammad. Dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, ada Al-Quran, ada Rasulullah yang diutus, termasuk Ramadan ini ya isi Al-Quran. Bahkan Quran dan kitab-kitab samawi yang Allah turunkan itu turun di bulan Ramadan semua. Falyafrahu, bergembiralah. Maka bergembira yang berpahala ketika kita bergembira dengan iman, dengan Al-Quran, termasuk dengan syiar-syiar agama ini. Ya, itu bergembira. Kalau kita cari tempat gembira, datang ke Batu umpamanya bersama keluarga, itu ya sifatnya boleh. Ya boleh ke Batu, boleh tidak. Tapi bergembira yang dianjurkan diantaranya ketika datang Ramadan. Makanya kata Syekh bin Baz ya, siarkan kegembiraan ini. Mungkin ada marhaban ya Ramadan, masjid ini nanti ditulis yang besar ya, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan, sambil memberikan motivasi, kemudian program-program selama Ramadan ini. Itu bagian dari sunan minas salafus soleh ya, sunnah-sunnah dari para salafus soleh, kebiasaan. Termasuk kajian-kajian dalam rangka menyambut Ramadan. Karena Rasulullah itu ketika datang Ramadan memberikan kabar gembira. Sahabat dikumpulkan kemudian memberikan kabar gembira. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Wahai sahabatku, sungguh telah datang ya, hari ini telah datang ketika ditentukan ya bahwa sudah masuk bulan Ramadan, memberikan kabar gembira. Lah kita kadang Ramadan mana? Iki wis alamat gak iso bisnis gak lancar. Mengeluh, kalau sudah mengeluh ini iman melorot, Pak. Iman melorot. Ya, di antara tanda orang yang beriman itu ketika senang akan melakukan kebaikan itu senang. Berangkat ke masjid senang, apalagi setelah sholat itu alhamdulillah bahagia. Itu tanda. Idza sarat hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. Dalam satu riwayat begitu. Kalau kebaikan-kebaikan itu menenteramkan, sementara dosa-dosa itu membuat kamu gelisah, inti masih mukmin. Ada iman yang masih bisa dipertahankan. Tetapi kalau sebaliknya, lihat orang ke masjid rasanya mules. Ya, lihat tetangganya umroh ya jantungan. Ya, sementara kejelekannya dilakukan tanpa ada rasa malu atau mungkin rasa nggak enak, itu sudah berat, itu imannya sudah melemah. Ya, imannya sudah melemah. Bahkan kadang dosa-dosa dilakukan ya dengan tanpa beban.
Padahal kematian itu akan datang kapan dan begitu tiba-tiba datangnya kematian. Para jemaah rahimakumullah, karena itu termasuk ya kita bergembira dengan Ramadan itu ketika pembahasan puasa dan bulan Ramadan itu dibicarakan sebelum masuk Ramadan. Dibicarakan. Semakin mendekati Ramadan semakin bahagia karena seperti kita mau datang diundang Jokowi, mendekati ya Jakarta sudah sewenang Pak. Ntar lagi kita ketemu koyo opo sih, gangnya masuknya rumahnya Jokowi kayak apa, nanti setelah itu ada apa, itu pasti itu. Kalau Ramadan itu sebagai tamu, bahkan sampai dikatakan marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai Ramadan, itu tamu. Itu kiasan saja, diibaratkan tamu. Padahal walaupun kita meninggal, Ramadan tetap datang. Sampai hari kiamat tetap ada. Karena Ramadan itu sudah ada sebelum langit dan bumi ini diciptakan. 12 bulan ya itu sudah ada. Tetapi kita mengibaratkan seperti tamu. Karena tamu itu ya dihormati. Dan tamu itu ketika membawa sesuatu yang penting bagi kita, semakin penting oleh-olehnya, maka kita semakin ta'zim, ya ikram dengan tamu tersebut. Para jemaah rahimakumullah, karena itu ada beberapa kiat ya bagaimana kita ini bisa meraih kesuksesan paling tidak lebih baik Ramadan tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya. Yang pertama adalah tajdidut taubah. Ya, memperbarui taubat kita kepada Allah SWT. Dan orang yang bertobat itu dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Orang bertobat itu dicintai. Bahkan Allah itu begitu cinta, begitu senang dengan orang yang bertobat. Begitu senang, walaupun memang sebelumnya berbuat dosa. Ya, karena perbuatan dosa itu tidak akan pernah lepas dari seseorang. Kalau nggak dosa besar, ya dosa kecil. Itu pasti dilakukan oleh seseorang. Maka ada solusinya, yakni perintah bertobat. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap kita ini ya punya potensi salah. Khata'un itu syirat mubalaghah. Jadi betul-betul gampang berbuat salah. Kadang pagi salah, malam salah lagi Pak. Itu biasa sebenarnya. Maksudnya dalam konteks sebagai manusia itu biasa. Bahwa kita memang manusia. Tetapi sebaik-baik orang yang bersalah itu ketika mampu untuk segera kembali kepada kebaikan yang sebelumnya ditinggalkan atau sebelumnya dilupakan. Para jemaah rahimakumullah, dalam sebuah hadis qudsi Rasulullah menyampaikan dan Allah berfirman, ya ibadi innakum tukhti'una bil-lail wan nahar. Wahai hamba-hambaku, kalian berbuat dosa siang malam. Itu Allah tahu. Perbuatan dosa kita itu Allah tahu. Wa ana aghfirud dzunuba jami'a. Tapi ingatlah, jangan putus asa. Ya, dengan dosa-dosa yang kau lakukan itu ingat, wa ana aghfirud dzunuba jami'a. Dosa-dosamu semuanya aku ampuni. Akulah yang ya, innahu huwat tawwabur rahim. Dalam Al-Quran dikatakan sesungguhnya Allah huwa dialah Allah at-tawwabu yang menerima taubat, ar-rahim yang maha ya menyayangi. Nanti orang-orang yang taubatnya diterima disayang dengan surga. Jadi tawwabur rahim ini dosanya diampuni karena dia bertobat, rahim itu surga. Surga. Kalau tawab tidak diperoleh, permohonan ampun tidak dilakukan, maka jangan berharap rahim dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah keterbatasan kita sebagai manusia, yang ibadah kita ini kadang ya wis asal-asalan Pak. Kita ini cenderung dolim. Dolim itu maksudnya tidak adil. Bahwa dalam urusan dunia kita kejar siang malam mati-matian, anak kita disekolahkan,
S1, S2 bahkan ke luar negeri, urusan akhirat wis sak jangkepi, sak sempati, sak sae. Kata orang Nganjuk sak sae. Wis pokoke wis anakku wis iso salat dhewe, ngaji ya alhamdulillah iso ngaji. Tapi urusan ilmu dunia luar biasa S3. Ya. Dalam urusan akhirat tidak terlalu diperhatikan. Inilah memang kedoliman manusia begitu. Dolim kita. Karena kita ya seakan-akan menukar akhirat dengan dunia. Padahal Rasulullah pernah mengatakan, innallaha la yuhibbu man kana aliman fi umurid dunya wa jahilan fi umuril akhirah. Allah itu enggak suka kalau ada orang urusan dunia pintar luar biasa, profesor, doktor, urusan akhirat enggak ngerti apa-apa, Pak. Sekedar wudhu saja kadang salah-salah. Padahal wudhu itu syarat untuk sahnya sholat. Dan kalau sholatnya wudhunya asal-asalan bahkan sampai tidak sah, bagaimana sholatnya? Sementara sholat itu penentu kebahagiaan dunia akhirat. Punya anak bandel, punya istri suka membantah, ya kehidupan tidak enak, obatnya sholat, Pak. Obatnya sholat. Maksudnya apa? Obatnya mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cara yang paling gampang mendekat itu ya dengan diwajibkannya sholat. Maka mari yakinkan bahwa sholat itu obat segala penyakit dan kerisauan hidup di dunia ini. Karena dalam sholat ada istighfar. Istighfar itu obat semua masalah. Dalam sholat itu ada rezeki yang dijamin oleh Allah. Wa'mur ahlaka bis sholat wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuq wal 'aqibatu ya littaqwa. Perintah kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, perintahkan keluargamu sholat. Sabar dalam memerintahkannya. Kalau enggak sabar, Pak, anak kita dimbarne enggak sholat subuh dibiarkan wis sak karep-karepe. Wis gede saiki. Apa jari deh. Nanti ketemu sendiri di akhirat. Nah, itu juga nggak boleh begitu. Itu orang perkataan-perkataan yang menunjukkan putus asa. Jangan, ya, jangan seperti itu. Apalagi beralasan loh anak Nabi durhaka, kan anaknya Nabi Nuh durhaka, ini anaknya akhirnya nggak diurus. Padahal dakwanya tidak seperti dakwanya Nabi Nuh. Pribadinya nggak seperti pribadi Nabi Nuh. Nabi Nuh itu bukan tidak mendakwai kan putranya. Justru kalau ada yang seperti itu adalah gambaran dan peringatan bagi orang-orang kafir. Jangan kita jadikan alasan akhirnya putus asa. Beni, aku wis mari nyekolah nih, aku wis mari ngongkon. Saiki terserah anaknya. Akhirnya anaknya dibiarkan dalam kondisi berbuat dosa, berbuat maksiat. Na'udzubillah, itu tidak boleh. Ya, cerita-cerita istri Nabi masuk neraka durhaka, anak Nabi durhaka, itu bukan untuk kita itu. Cerita-cerita itu untuk orang-orang kafir. Agar jangan tenang-tenang merasa bahwa anaknya Nabi pasti surga, enggak. Apalagi cuma anaknya kiai, Pak. Ya. Istrinya Nabi pasti dijamin surga, enggak. Apalagi cuma Habibnya pun juga modal irung mancung mawon. Ya. Nek irung mancing Pak Ayat ini mancung nih, Pak. Buh ke dalam, buh keluar. Jadi nggak dijamin. Makanya ya Abu Thalib meninggal kondisi kafir selama-lamanya di neraka. Selama-lamanya di neraka. Allah haramkan Rasulullah untuk mendoakan. Ketika mau mendoakan tidak boleh, jangan. Tidak pantas seseorang yang sudah nyata-nyata kekafirannya untuk didoakan. Hatta orang yang berjasa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah rahimakumullah, ketika taubat ini kita semangatkan, kuatkan dalam hati, insya Allah perjalanan Ramadan ini dalam rangka membuktikan inabah kita, kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholatnya, puasanya, tarawihnya, semua inginnya dalam rangka agar dosa-dosa kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Malaikat Jibril pernah ya
berdoa, dan kisahnya ketika Rasulullah naik mimbar, Rasulullah itu mengatakan amin, amin, amin 3 kali. Sahabat itu kalau Rasulullah naik mimbar mau ceramah, semua mata itu melihat Rasulullah. Melihat Rasulullah. Lah kita kadang kan naik mimbar, khotib ngadep ngalor, ngadep ngidul, si ngadep ngetan, rokokan bisa. Wis ngeti-ngeti khutbah dimulai. Maka sunnahnya orang itu kalau pengajian atau kalau khutbah itu posisi tempat duduk menghadap, sila kita itu posisinya menghadap ke khotib, itu disunahkan. Diperhatikan oleh Rasulullah, oleh sahabat, setelah selesai khutbah turun, kemudian sahabat bertanya, wahai Rasulullah, aku mendengar tadi Anda mengatakan amin, amin, amin 3 kali ketika naik tangga mimbar. Ada apa? Berarti kan diperhatikan oleh sahabat. Kemudian Rasulullah menjelaskan, atani Jibril. Jibril datang kepadaku. Kemudian Jibril berdoa 3 hal. Setiap berdoa Jibril bilang aminkan Muhammad. Amin. Akhirnya mengatakan amin. Yang pertama apa? Kata Jibril, rahima anfu rajulin idza dzukirta indahu fal yusalli alaik. Sungguh celaka. Ya, semoga celaka kata malaikat Jibril. Namamu disebut wahai Muhammad, sementara orang itu tidak mengucapkan sholawat kepadamu. Nah, ini didoakan jelek oleh malaikat Jibril. Amin. Aminkan Muhammad. Maka Nabi Muhammad mengaminkan. Nah, hadis ini bisa menjadi dasar kalau kita itu berdoa, kemudian ada yang mau mengaminkan, ada acara umpamanya arisan gitu ya, kemudian minta doa tuan rumahnya, boleh. Dan yang lain mohon diaminkan, saya akan berdoa. Maka doanya ya yang kira-kira bisa dipahami oleh jemaahnya, kemudian jemaahnya mengaminkan. Seperti Rasulullah mengaminkan doa malaikat Jibril. Itu yang pertama terkait dengan sholawat. Yang kedua, royaan furajulin adraka walidayhi au ahadahuma falam yadkhulul jannah. Sungguh celaka seseorang yang menangi kedua orang tuanya. Bahasa Nganjuknya itu menangi. Bahasa Maduranya ya nyapok orang sepoepon odi, maksudnya orang tua yang masih hidup, kita juga masih ada di tengah-tengah orang tua, tapi falam yadkhulul jannah, tidak pernah berbuat baik sehingga orang tua tidak menjadikan sebab kita masuk surga. Padahal ya jimat hidup kita ini orang tua. Kunci untuk mudahnya orang masuk surga itu lewat orang tua. Bahkan termasuk doa mustajab itu, tawassul yang paling utama itu bukan ke wali datang ke Madura sana, bukan, atau wali Songo, bukan. Kalau bicara hadis ya ini, kalau ingin doa kita mustajab, tawassul yang paling gampang itu ada di kedua orang tua. Karena hadisnya ketika 3 orang yang terjebak dalam gua ya ingin bagaimana batu yang menutup pintu gua itu terlepas, untuk diangkat didorong nggak kuat Pak karena batunya besar. Ini satu-satunya ya berdoa. Dalam kondisi terjepit seperti itu doa mustajab. Yang kedua, biar lebih mustajab lagi, setiap orang itu tolong kamu bertawassul kepada Allah. Sampaikan amalmu apa yang paling ikhlas menurutmu. Kalau memang itu nanti diterima oleh Allah, insya Allah Allah akan membukakan, menggeserkan pintu itu. Maka 3 orang itu menunjukkan amal terbaiknya. Di antara amal terbaik pertama yang disebutkan adalah ketika di antara yang 3 itu, 1 berbakti kepada kedua orang tua. Betul-betul memperhatikan orang tua. Tidak pernah menyakiti, justru menyenangkan orang tuanya. Ya. Tiap 2 hari sekali nelpon, disuruh pulang ya pulang. Orang tua minta nasi goreng, dibelikan nasi goreng, minta ini dibelikan. Itu semua maunya orang tua. Apa yang penting orang tua saya senang. Karena kalau sudah meninggal, yang ada adalah penyesalan dan kita hanya bisa berdoa. Ternyata
ya pintu gua terbuka. Kata para ulama, tawassul yang paling kuat atau jimat yang paling mandi itu jimat melalui berbakti kepada kedua orang tua. Hidupnya akan dimudahkan oleh Allah, doa-doanya didengar, bahkan bisa menjadi bagian sebab seseorang itu meraih husnul khotimah. Para jemaah rahimakumullah, kemudian ya tobat ini kita kuatkan. Insya Allah kalau kita niat kemana-mana niat saya harus kuatkan tobat. Karena tobat itu akan mempengaruhi ketakwaan kita kepada Allah. Beda dengan orang yang merasa aku wis sholat, aku wis ngene, aku wis dihitung-hitung Pak. Ya, dihitung-hitung kebaikannya. Ya, dihitung-hitung kebaikannya. Padahal Luqmanul Hakim itu pernah berwasiat kepada putranya. Aku wasiatkan kepadamu wahai anakku, pertama, lupakan setiap kebaikan yang kamu berikan kepada orang lain, lupakan. Ojo dihitung-hitung. Hatta kepada anak jangan dihitung-hitung, Pak. Awakmu tak sekolah no S1, S2. Saiki mari S2 yo minta balasan ke anaknya. Jangan. Jangan-jangan nanti hanya dapat balasan dari anak di surga apa di akhirat enggak dapat apa-apa. Jangan. Pokoknya kita berbuat baik mau dibalas apa tidak anak terserah. Dan tidak mungkin si anak itu kalau kita tulus ya, karena Allah tidak mungkin kebaikan itu tidak terbalas. Ya. Kalau tidak terbalas di dunia, insya Allah akan dibalas di akhirat. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Kalau betul-betul murni karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yakni jangan lupakan kebaikan orang lain kepadamu, jangan lupakan. Kebaikan kita jangan diingat-ingat, kebaikan orang lain jangan dilupakan, biar kita tidak zalim. Kadang orang itu mudah melupakan kebaikan orang lain. Ketika berbuat salah sedikit, rusak Pak, padahal sudah bertahun-tahun bertetangga. Rusak hanya urusan sepele Pak. Ya, itu karena orang apa? Mudah melupakan kebaikan orang lain. Istri mudah melupakan kebaikan suaminya, gampang jaluk talak, gampang jaluk cerai. Ya karena ada masalah dikit dia tidak bersyukur. Sehingga yang paling banyak wanita, penduduk surga itu yang paling banyak mayoritas perempuan. Padahal paling gampangnya masuk surga perempuan. Paling gampangnya masuk surga. Nggak perlu haji, nggak perlu umroh, nggak perlu sedekah, infak, ya, nggak perlu Pak, nggak perlu amalan sunnah, nggak perlu. Kalau bicara bagaimana Rasulullah mengatakan, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafidat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhilil jannata min ayyi babin syi'. Kalau perempuan itu sholat wajibnya dijaga, kemudian puasa Ramadannya dikerjakan, harga dirinya, kehormatan dirinya dijaga, termasuk menjaga ya kehormatan keluarga dan taat kepada suaminya. Nah, semua yang disebutkan Rasulullah ini amalan wajib semua Pak, nggak ada amalan sunnah. Yang kaitannya dengan Allah cuma dua, sholat dan puasa. Ternyata sholat dan puasa ini akan menentukan kualitas penjagaan diri perempuan dalam dirinya dan ketaatannya kepada suaminya. Kalau ada perempuan, istri suka bantah suaminya, lihat bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya. Karena disebut pertama sholat, puasa, jaga kemaluan, jaga kehormatan, taat kepada suami. Kalau 1, 2 itu kena Pak, ngejos 1, 2, 3, 4 itu gampang. Insya Allah nggak akan mudah perempuan itu membangkang perintah suaminya ketika sholatnya dijaga, puasanya dijaga. Yang banyak kan keluarga itu cekcok ya,
suami istri nggak memperhatikan sholat, keluarganya nggak rajin puasa. Ramadan juga terkadang ya hanya puasanya urusan puasa perut dan ya lapar dan haus saja, sehingga tidak memberikan efek keharmonisan dalam rumah tangga. Padahal di tengah-tengah ayat puasa itu ya Allah mengatakan ya hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Itu kan ayatnya begitu. Uhilla lakum lailatas syiyamir rafatu ila nisaikum. Wahai orang yang berpuasa, kalau malam siangnya kamu puasa, malamnya kumpul karo istri, boleh. Bahkan berpahala. Kalau pas malam Lailatul Qadar berarti sama dengan 1000 bulan, Pak. 1000 bulan itu. Walaupun tidak pernah dicontohkan. Rasulullah justru meninggalkan istri-istri beliau 10 hari selama 10 hari terakhir Ramadan. Ya. Para jamaah rahimakumullah, kemudian kita lanjutkan setelah kita menguatkan taubat, berdoa. Taubat itu nanti diimbangi dengan taubat, dengan doa. Contoh agar hati ini menjadi hati yang takut kepada Allah, ya minta Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikan aku hati yang bertakwa. Karena kalau hati bertakwa, nanti yang lain itu mengikuti, Pak. Mengikuti. Seperti gelas ini, kalau isinya gelas ini racun, dikeluar-keluar racun. Kalau isinya baik, isinya kopi, pas dibuka kopi, Pak. Ya. Tapi kalau isinya bermanfaat, jernih, airnya diminum seger, maka hati itu sangat menentukan. Kita minta kepada Allah berdoa. Termasuk doa yang sering kita baca setiap sholat sebelum kita salam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini baca setiap kita sholat. Mau wajib, mau sunnah itu gak ada masalah. Sebelum salam. 3 ini ya jangan hanya membaca. Bagaimana 3 ini diamalkan. Karena kalau doa itu tidak diamalkan, ya susah untuk dikabulkan. Kata para ulama, qarrib ya doa agak ya bi asbabil ijabah min. Dekatkan doa-doamu itu dengan sebab-sebab dikabulkannya doamu. Kita minta Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah, jadikan aku hamba yang ahli zikir. Ya berarti kita harus banyak zikir. Zikir yang paling utama maca Quran sak maknane. Itu paling utama zikir itu. Karena yang dibaca adalah firman Allah. Sehingga orang sholat itu yang paling utama dari segi bacaan itu adalah ketika berdiri. Itu tidak bisa dikalahkan dengan yang lain. Dari segi bacaannya kata para ulama, berdiri itu paling utama. Maka jangan heran kalau Rasulullah itu sampai 3 juz, 1 rakaat loh, 3 juz. Berdiri, Pak. 3 juz. Ya nikmat karena bacaannya yang dibaca adalah Al-Quran. Dari segi posisi yang paling utama itu adalah sujud. Karena sujud menunjukkan dekatnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syukrika, minta syukur. Kemudian wa husni ibadatik, minta dimudahkan untuk beramal soleh. Nah kalau 3 ini dikabulkan, Pak, masuk Ramadan, gak kira ngurusi buku macam-macam, Pak. Wis pokoknya ada air, ada ini ke istrinya, nak, Dik, jangan macam-macam bukanya ya. Biar kita fokus bisa menghatam Quran. Siapa tahu 10 hari hatam. Kalau tidak, kadang jangan lupa besok soto, ya. Es campur, jual lali. Kemarin ini minta itu. Akhirnya keluarga itu ngurusi makanan tok, Pak. Ya. Berarti itu tanda bahwa puasanya memang puasa urusan perut. Karena yang dipikirkan yang masuk ke dalam perut, Pak. Ya. Kalau yang dipikirkan yang masuk ke dalam hati, dia akan mikir bagaimana memperbanyak tobat, memperbanyak ibadah dan sebagainya. Jadi ada sebuah ungkapan, kalau orang itu mikirnya yang masuk ke dalam perut, maka nanti harga dirinya nggak jauh dengan yang keluar dari
perut itu hati-hati. Para jemaah rahimakumullah, maka kita kuatkan dengan doa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bersyukur. Ya, hari-hari Ramadan kita kuatkan syukur. Kalau orang bersyukur itu pasti bahagia, Pak. Pasti bahagia. Contoh kita punya buah salak 10. Kita ambil 1, yang 9 berikan ke orang lain, berikan ke teman-teman. Ya kita makan 1, teman-teman makan. Kita itu bahagia, Pak. Bahkan kalau toh tidak makan salak, lihat teman kita makan yang kita beri, itu menyenangkan hati, Pak. Menyenangkan. Karena as'adun nas may yas'adun nas, kata orang Arab. Sebaik-baik atau paling bejone wong iku nek iso nggarai wong bejo. Paling senangnya orang itu kalau bisa menyenangkan orang lain. Dan Rasulullah itu di bulan Ramadan, ya, di luar Ramadan setiap ada orang minta dikasih, Pak. Gimana Rasulullah stres? Gak mungkin stres Rasulullah. Tiap ada orang minta dikasih, Pak. Kita sudah nggak ngasih, ngerasani, Pak. Iki lho, jaluk maneh. Ini wis tak wehi. Tak wehi 20 wingi, saiki jaluk maneh. Orangnya sudah nggak ada dirasani dosa, akhirnya sudah nggak ngasih, kita dapat dosa. Bahkan di bulan Ramadan, ya, karena Rasulullah itu sering ketemu dengan malaikat Jibril, ya, untuk tadarus di bulan Ramadan itu infaknya, sedekahnya Rasulullah itu, ya, asra'u minar rihil mursala, lebih banter, lebih cepat dari hembusan angin. Lebih cepat dari hembusan angin. Itu maksudnya apa? Angin itu ya cepat. Saking seringnya, karena seringnya. Dan siapapun yang minta dikasih. Angin itu kalau masuk ke sini, mau dia tidur, mau dia berbaring, mau main HP, semua akan menikmati, Pak. Angin itu filosofinya mengapa menggunakan minar rihil mursalah, ya. Cepatnya sedekah Rasul itu lebih cepat dari hembusan angin yang bertiup. Tiupan angin itu akan menimpa siapa saja. Yang Rasulullah berikan itu siapapun, mau orang baik, tidak baik, bahkan orang Yahudi pun itu dikasih oleh Rasulullah SAW. Alhamdulillah, setiap Ramadan kita sering melihat pemandangan ada orang ngasih buka di perempatan, ada kan itu. Kemudian di masjid, di masjid ini ya kita akan mengikuti buka bersama. Ya, man fattara shaiman kana lahu mithlu ajri wa annahu ayanqusu min ajri shaimi syai'un. Kata Rasulullah, siapa yang memberi makan, ya, memberi iftar itu tidak harus nasi bungkus atau nasi kotak, air 1 gelas kurma 3 itu namanya iftar. Dan Rasulullah itu memang iftarnya itu dulu, baru setelah sholat maghrib makan besarnya. Ya, siapa yang memberi makan, orang memberi buka orang yang berpuasa, walaupun sekedar 1 gelas air, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu. Pahala orang itu tidak dikurangi sedikit pun. Kita dapat, orang itu tetap dapat pahala. Apalagi kalau yang kita kasih itu orang yang beribadah, Pak. Berarti kita dapat pahala puasa orang itu. Bagaimana puasa pahala orang itu? Ya lihat, ternyata kita memberikan ke jemaah di masjid. Dan orang-orang yang datang ke masjid itu ternyata orang-orang yang baik, istiqomah. Kualitas ibadah puasanya, pahalanya tentunya berbeda. Kita ngasih ada orang, gak tahu sholat tapi ya poso. Gak sholat, ya poso, ya termasuk orang yang tidak dekat dengan Allah. Cuman si poso, dikasih iftar, bagus. Bagus, tapi lebih bagus lagi kalau kita kasihkan orang-orang yang memang ahli ibadah. Karena itu maka alhamdulillah sudah ada program seperti ini di Masjid Muttaqin. Mari kita jemput, ya, kita jemput untuk mengamalkan ini. Yang punya air kasih air, yang punya kurma kasih kurma, ya, untuk keluarga dan juga untuk orang lain. Karena apa? Musimut ta'at, musimul khair,
Ramadan itu musimnya berbuah, musimnya panen. Ya, insya Allah kalau kita meniatkan tulus karena Allah, betul-betul kita taubat dengan taubatan nasuha, ingin meraih surga Allah yang pintunya khusus spesial namanya Ar-Rayyan, insya Allah kita akan dimudahkan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang betul-betul ingin, ya insya Allah dimudahkan. Tapi kalau nggak ingin, asal yang penting ketemu Ramadan, nggak ada yang spesial bagi dirinya, ya biasanya seperti rutinitas biasa saja. Tiap tahun bertemu Ramadan, tapi tidak meningkat amal dan ketakwaannya. Semoga Allah memudahkan kita. Allah mewafikna li amalin shalih fi syahri Ramadan. Ya, amin syamin wa qiyamin wa sa'il hasanat. Amin Allahumma amin. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.